Bak buka jasa persewaan, Manchester City serahkan 3 trofi ke Girona. Keberhasilan Manchester City meraih 3 trofi penting musim lalu pantas menjadi kebanggaan tersendiri. Manchester City menunggu cukup lama untuk bisa mewujudkan impian menjadi treble winners. Sebagaimana diketahui, Manchester City pada tahun lalu menjadi yang terbaik dalam 3 kompetisi besar. Ketiga trofi berharga itu membuat pamor Manchester City makin disegani. Namun, mereka sepertinya tak keberatan untuk melepaskan pandangan sejenak dari ketiga piala-piala itu. Hal tersebut terbukti dari keputusan mereka untuk meminjamkan trofi Liga Champions, Liga Inggris dan Piala FA ke klub lain. Dikutip dari Football Espana, Manchester City meminjamkan ketiga trofi tersebut kepada klub asal Spanyol, Girona. Penggemar sejatinya tak perlu terlalu terkejut dengan tindakan Manchester City yang menyewakan trofinya kepada Girona. Pasalnya kedua tim itu berada dalam satu organisasi yang sama. Girona pun termasuk ke dalam City Football Group yang diprakarsai Manchester City. Seringnya, City menyekolahkan para pemain mudanya ke Girona untuk memperoleh pengalaman. Setelah itu, Manchester City akan memantau pemain tersebut dengan standar yang sudah ditetapkan. Hubungan erat kedua tim membuat peminjaman trofi menjadi hal yang biasa. Menurut rencana, Girona akan menampilkan ketiga trofi Manchester City itu di toko resmi klub, La Rambla terlebih dahulu. Setelahnya, semua trofi akan dipamerkan di Fan Zone Stadion saat Girona tampil di Liga Spanyol menghadapi Rayo Vallecano. Sikap dan perilaku bek Barcelona Joao Cancelo emang sudah enggak ketolong lagi. Joao Cancelo dikecam karena masalah sikapnya di Manchester City dan Valencia, dan seorang jurnalis mengatakan bahkan Tuhan pun tidak tahan dengannya. Joao Cancelo, yang tiba di Manchester City pada Agustus tahun 2019 dari Juventus dengan nilai transfer 65 juta euro. Awalnya berkembang pesat di bawah kepemimpinan manajer Pep Guardiola. Dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik Eropa, Cancelo memainkan peran penting dalam kesuksesan City. Namun, perubahan nyata terjadi pada paruh pertama musim lalu ketika Guardiola mulai merotasi skuadnya, dengan mengesampingkan bek asal Portugal tersebut. Perubahan status ini menyebabkan perselisihan antara Cancelo dan Guardiola, yang berpuncak pada masa pinjaman pemain Portugal itu di Bayern Munich dan kemudian Barcelona. Jurnalis Lu Martin menjelaskan situasi ini, menilai kepergian Cancelo adalah karena masalah sikap dan perilaku ketika tidak dipilih oleh manajer sepanjang kariernya. Kami sudah menjelaskannya beberapa kali. Ini masalah sikap dan perilaku. Jika ada satu hal yang Pep tidak tahan, itu adalah perilaku buruk dan kelebihan berat badan. Tingkah laku Cancelo kurang tepat, padahal sebagai pesepak bola ia punya kualitas yang luar biasa. Hal serupa juga terjadi padanya di Valencia. Dia pergi bukan karena dia tidak bermain buruk, dia pergi karena Tuhan pun tidak tahan dengannya. Di Barca selama dia bermain, tidak ada masalah, tapi suatu hari saat dia tidak bermain, karakternya akan keluar. Selama dia tidak memiliki persaingan, hal itu tidak akan terjadi, namun di City berbeda, ada banyak pemain berkualitas di sana. Julian Alvarez kemungkinan gantikan peran Kevin De Bruyne saat Manchester City hadapi Bournemouth. Manchester City tengah waspada terkait kebugaran playmaker bintang mereka, Kevin De Bruyne, menjelang pertandingan Liga Premier melawan Bournemouth di Vitality Stadium pada hari Minggu. De Bruyne hanya menyaksikan dari bangku cadangan saat City mengalahkan Brentford 1-0 pada hari Selasa, tetapi Pep Guardiola menyatakan setelah pertandingan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko dengan pemain Belgia tersebut yang sedang menjaga ketidaknyamanan di hamstringnya. Sementara nomor 17 City diragukan untuk perjalanan ke Cherries, Jack Grealish dan Josko Gvardiol tetap absen karena terus pulih dari cedera otot dan pergelangan kaki masing-masing. Duo gelandang Mateo Kovacic dan Matheus Nunes akan berharap dapat kembali masuk ke dalam starting 11 bersama Rodri. Rico Lewis adalah pilihan lain yang dimiliki Guardiola serta Bernardo Silva, yang dimulai di tengah melawan Brentford tetapi bisa digunakan di sisi kanan jika diperlukan. Julian Alvarez kemungkinan akan mempertahankan tempatnya di posisi nomor 10,
terutama jika De Bruyne tidak fit untuk memulai, meskipun Phil Foden adalah satu lagi yang bisa bermain di posisi tengah jika tidak dipilih untuk memulai di sisi kanan, sementara Erling Haaland yang mencetak gol ke-17 di Liga Premier musim ini pada pertengahan pekan diharapkan memimpin lini serang. Man City wajib keluarkan 130 juta euro untuk Florian Wirtz. Pertarungan transfer mungkin terjadi musim panas ini untuk calon penerus Kevin De Bruyne dari Manchester City, Florian Wirtz. Pemain internasional Jerman itu bersinar untuk Bayer Leverkusen musim ini saat mereka mencapai puncak Bundesliga. Sebuah laporan baru dari Sport Bild menunjukkan bahwa City akan berjuang keras untuk merekrut pemain internasional Jerman itu. Sport Bild melaporkan bahwa pertarungan tiga arah antara Manchester City, Liverpool dan Real Madrid mungkin terjadi untuk Wirtz. Mereka menambahkan bahwa Bayern Munich tertarik pada bintang muda lini tengah Bayer Leverkusen tetapi tersingkir karena tuntutan gajinya. Lebih lanjut, Sport Bild melaporkan bahwa diperlukan biaya sekitar 130 juta euro untuk mengamankan pemain muda tersebut musim panas ini. Sport Bild lebih lanjut melaporkan bahwa Real Madrid mengincar kesepakatan pada tahun 2025 untuk bintang muda tersebut. Mereka menambahkan bahwa Manchester City dan Liverpool mungkin akan mengambil tindakan musim panas ini untuk mengamankan kepindahan pemain muda berbakat tersebut. Florian Wirtz bisa menjadi pemain ideal untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Legenda Manchester City ini akan berusia 33 tahun pada bulan Juni dan lebih dekat dengan akhir karirnya daripada awal. Dia memang melewatkan 5 bulan musim ini karena cedera hamstring dan operasi untuk memperbaiki cedera tersebut. De Bruyne telah kembali dalam performa terbaiknya sejak kembali dan tampaknya masih memiliki beberapa musim tersisa di level elit. Ia telah mencetak 8 gol dan menambah 16 assist dalam 30 penampilan untuk tim asuhan Xabi Alonso musim ini. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki kreativitas dan keinginan untuk mencetak gol yang berpotensi menggantikan Kevin De Bruyne di Manchester City. Someone look for me.